Sebelum saya memasuki pembahasan tentang Saraswati, mari kita menyampaikan salam penganjali terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama-tama saya tidak lupa mengucapkan salam hormat saya kepada Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara, yakni Bapak Agus Salim, yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Tanpa kebaikan hati, walaupun ini sudah program, beliau juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap terselenggaranya acara ini. Demikian juga yang saya hormati Bapak Camat Tampak Siring, mungkin sudah kenal di tiang karena wajah tidak asing karena memang saya orang lokal. Kepala Polisi Sektor Tampak Siring, Ibu Polwan, Komandan Rayon Militer Tampak Siring, Kepala UPT Kesmas Tampak Siring 1, mungkin karena beliau ada sesuatu yang benar. Kepala Desa Manukaya, Desa Prajuru Adat Manukayaannya, Prajuru Adat Manukayalan, sana Syekh Kesana Palita, Komandan Pengawalan Istana Kepresiden Tampak Siring Bali. Ya, makasih Pak. Saya dari kecil sudah bergaul dengan PM Pak, karena saya memang kecil saya, ibu saya adalah sipil Angkatan Darat RSAD. Jadi pengalaman saya tahun 70 biasa saya dengan busnya Kodam diajak piknik ke sini. Jadi sudah dari dulu saya masuk sini. Jadi saya juga anak kolong sebenarnya Pak. Kemudian para pejabat, pegawai, PPN, PN, Dharma Wanita Istana Kepresiden Tampak Siring. Ini paling saya kasih, kalau ibu harus dikasih ya. Ayu bahagia sebetulnya sama-sama. Rasa syukur udah yang kedua kali nih yang nyarungin bersama Bapak Ibu dalam rangka pembahasan tentang Saraswati, apakah di sekitar perilakunya, fungsinya, kemudian pemaknaan. Makna adalah puncak dari setiap kegiatan kita, karena makna itulah menyangkut nilai. Manusia hadir adalah untuk membangun nilai. Bahasa keren saya, values contracts, membangun nilai. Saya kebetulan di kampus mengajar, ada yang disebut dengan angka, ada yang disebut dengan nilai. Nilai semakin bagus berarti kita mengikuti norma-norma yang telah digariskan. Nah sekarang bagaimana nilai yang bisa kita gali, bisa kita eksplor? Saya menggunakan bahasa Indonesia ya supaya Bapak juga Pak Agus Salim juga memahami, juga mungkin ada yang dari Muslim. Nah bagaimana Saraswati ini ya memberikan nilai maksimal dalam kehidupan kita. Karena selama ini perilaku tentang Saraswati secara umum hanya kita melihat pada dimensi statis. Artinya melihat substansinya. Pagi kita sembahyang dengan segala aktivitasnya. Sekarang mari kita menggali dari dimensi fungsi alias dimensi dinamis. Kita eksplor nih. Bahkan kita perlu juga dari definisi fungsi kita memasuki ideologi yang ada terkandung di dalamnya. Kemudian juga nilai yang ada terkandung di dalamnya. Bahasa keren saya, ketika kita mulai menggali secara ideologi, kita harus menemukan apa yang disebut dengan word value, word views, nilai pandangan-pandangan dunia. Kemudian word values, nilai-nilai dunia. Ini yang penting. Nah terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan kita sudah bagus kembali, apalagi di Gianyar ya. Beda dengan di Denpasar, saya besar lahir di Denpasar, yang baru pulang 2001. Ketika selesai menunaikan tugas saya sebagai pelayan umat di kantung-kantung umat di Sulawesi. Dan barusan saya balik dari Lampung, juga dari daerah Jawa Timur, siang apa masa, dan tanggal 10 sore saya lagi berangkat ke Lampung.
Ya, karena situasi begini, saya tuna dulu ke Kalimantan, jadi saya sering disebut juluki Sulingge Jarum Super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi bukan Simatupang. Kalau Simatupang itu lain lagi, orang Batak itu punya. Apa Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Gitu ya. Nah, terkait dengan ritual kita selama ini memang udah bagus, apa adanya. Tapi kita tidak melihat, tidak mendengar secara audio dan visual, tapi harus kita mampu menggali. Bukan apa adanya, ada apanya. Bahasa Jawa bilang behind of activity, apa yang ada di balik aktivitas kita berritual tentang Saraswati. Ini yang penting. Mohon maaf aksen saya mungkin nanti tidak kembali kental sebagai orang Bali, karena kita sudah melanglang buana ke sana kemari hampir seluruh Indonesia. Kalau Batak muncul, Jawa muncul, Sulawesi muncul. Nah sekarang mari kita membangun definisi secara konkret. Apa itu Saraswati? Ya, kita melihat dulu, menelisik dari segi posisinya, kapasitasnya, kedudukannya di mana. Saraswati itu jatuh pada sanis cara umanis uku watu gunung. Ya, tepatnya Tesok. Ya, sanis cara umanis. Tapi tidak setiap sanis cara umanis diperingati sebagai Saraswati. Ada banyak sanis cara yang berisu umanis tidak ada rerainan, hanya di Saniscara Umanis Watu Gunung yang ada rerainan Saraswatinya. Bahkan saya sering disebut dengan Brata Saraswati, bukan perayaan. Kalau perayaan menyangkut festival, tapi Saraswati menyangkut Brata. Karena di dalam pelaksanaan ritual Hindu ada dua, ada Brata, ya, ada perayaan. Misalnya Saraswati, Siwaratri, Nyepi, itu kategori Brata dia. Kalau Galungan, ya pesta dia. Makanya hari raya. Maka saya lebih setuju mengatakan Saraswati bukan hari raya, tapi hari suci, holiday. Ini bahasa saya. Berarti ada upaya yang harus dilakukan, bukan hanya harinya yang suci, tapi bagaimana hari itu mampu memberi makna, memberikan imbas kepada diri kita, agar mampu pula menyucikan diri kita. Maka kata rerainan secara bahasa Bali, kata ra artinya puncak, kesadaran manusia. Karena manusia ini banyak tidak memiliki kesadaran manusia, lebih banyak kesadaran binatang. Betul tidak? Kalau binatang tidak akan bisa, tidak akan memangsa anaknya, tapi manusia banyak memangsa anaknya. Hari ini makan apa, besok makan siapa. Ya. Nah, oleh sebab itu, Watu Gunung kalau kita lihat, nah Watu Gunungnya mungkin diantara kita ya banyak sekali sudah mengenal tentang kisah Watu Gunung dalam bentuk narasi, dalam bentuk cerita, dalam bentuk satwa. Maka dalam pandangan agama kita, satwa itu bisa diterjemahkan menjadi dua. Sat artinya kebenaran, tua artinya itu. Satwa artinya cerita-cerita mitos dan legenda. Dia menjadi mitos. Bagaimana mitos itu menjadi etos? Nilainya kita gali. Untuk diri kita proyeksikan. Maka agama kita menjadi sering disebut dengan story religion, agama cerita. Setelah saya telusuri, kebetulan saya mengampu mata kuliah di semester ini juga tentang studi agama. Tidak satu pun agama lepas dari cerita. Bicara bahasa Bali, agama satu orang agama kerja. Kenang mungkin sakwane manda metadul gitu. Tak itu keituan hakikat mengandung kebenaran. Maka satwa wenang metadul, tatwa wenang mesatwa. Sat juga kebenaran, tat juga kebenaran. Maka sering dalam penyebutan agama kita, siapakah Tuhan itu? Tat sat. Berarti Tuhan yang tidak teridentifikasi secara khusus, dia adalah sesuatu yang bersifat hakiki, bersifat fundamental, bersifat mendasar. Ampunan tegang-tegang Pak, biar tadi semangat ini. Kayaknya masih tegang ini. Tapi urusan nanti malam silakan tegangkan diri Anda. Ya, malah kita lemah lembut, lemahnya lembut, petangnya kadang keras dan urusnya. Nah,
Jadi Saraswati, kita kembali, kalau ini diuraikan saya bisa 1 semester loh yang menguraikan Saraswati saja. Ya. Jadi Saraswati itu jatuh pada sanis cara umanis uku watu gunung. Jadi sanis cara umanis. Kita ketahui bersama, setiap sanisara itu energinya pasti besar. Apalagi berisi kliwon, berarti tumpuk dia. Maka setiap berisi tumpuk pasti energinya besar. Karena siapapun yang lahir dari sanisara itu agak gede, ampak nedek. Tapi kemudian, gimana caranya? Memang itu sudah harus kelahiran. Tapi sekarang kan bisa dicarikan hari kelahirannya. Sering saya mendapatkan WA itu, tolong carikan hari kelahiran cucu saya. Gitu. Kenapa? Karena saya sar itu. Banyak lekat di rahayu, awak dilekat kan, awak mikir banyak ayu juga sawak anak ngai cucu dong. Dan berpikir kali hari itu ketuan. Situ landa ukur pelantir aja mengejar. Ini sekali nak kira dijendak ditunyircir ketuan. Tadi rasa ada betara berdua di pelantir awak saya dan permisi malu ketuan. Kenapa begitu? Coba tuh begimah betan di pelangkannya berdua pelantiran. Sini betara berdua ilusik itu betara. Kenapa panak rahayu, saya bilang begitu. Ini dasar. Banyak di antara kita tidak rungu tentang itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jadi sanisara umanis suatu gunung, jadilah dia hari Saraswati. Apa sih sebenarnya mitologi tentang Watu Gunung? Kita kenal, karena rentetan Saraswati tidak hadir begitu saja. Ada kegiatan-kegiatan tentu yang hadir sebelum Saraswati itu. Pertama, ya, ketika kita masuk pada sanis cara kliwon, uku Watu Gunung mengawali paukon. Sebenarnya kita balik secara Hindu itu luar biasa pergantian hari pada hari Minggu. Ya, padahal sebenarnya hari Minggu itu kan Radite. Radite itu apa? Bulan ya. Bukan bulan, matahari. Radite. Kita ulu-ulu kan barat ya. Radite itu disebut apa? Kalau barat itu Radite itu hari matahari. Radite hari matahari adalah Mande bulan. Mestinya kan Somo itu. Ya, Sande ya. Maka Sande lah hari matahari, Mande hari bulan. Makanya benar sekali Sanskerta itu menjadi Indo bahasa Indo-Jerman. Jadi Mande, adalah bulan, Sande adalah hari matahari. Maksudnya itu Sande, Mande kan itu mestinya. Dan sekarang Senin kita mulai tadi Kadema, bulan, matahari. Kenapa? Karena matahari yang memancar. Maka simbol maskulin itulah matahari, simbol wanita itu bulan. Mengapa? Bulan matahari mancar, bulan nyedot gitu loh. Maka hari nasi kematian, ini ada nasi yang bubur pirata, matanca padang lepas sekat pat, itu simbol matahari. Tanca padang mencok ambangan sekat pat, simbol bulan. Jadi yang memancar harus ada yang menyedot, kalau gitu energi terbuang sia-sia gitu. Jadi energi keseimbangan, dia the balances of energy. Nah, terkait dengan ini, jadi itu disebut waktu gunung runtuh. Nanti kita akan ulas. Atau nama lainnya Kajeng Kliwon Pemelas Tali. Kata pemelas artinya pemisah, tali ya tali. Jadi kita diputuskan. Apa yang putus? Sebentar kita cerita. Saya mau tanya dulu, sampai berapa lama kita punya waktu nih Bu? 1 jam ya? Woi, luar biasa nih. Singkat banget, nanti saya akan potong-potong biar kita manfaatkan materinya PKK aja ya. Ya. PKK Bapak Ibu? PKK, padat, kesat, kental gitu artinya. Ya. Kemudian Soma namanya apa? Pahit-pahidan. Selasa Cantung Watang, hari Rabu Buddha Urip, hari Kamis adalah Penebtagan, kemudian hari inilah Pengeredangan, esok adalah Saraswati, hari Minggu Banyu Pinaro, Senin Sumeriba, Selasa Sabuh Mas, Rabu Pagarosi, kemudian berikut lagi nanti kita ketemu dengan Tumpak Landap. Ini siklus sebenarnya. Nah, mari kita bicara masalah narasi dulu tentang Saraswati ini. Walaupun sesungguhnya tidak dijelaskan secara umum, tapi saya coba mengkaitkan.
selalu bicara masalah cerita, bicara masalah narasi. Disebutkan bahwa di satu kerajaan bernama Kunda Duipa, Kunda artinya tungku, Duipa itu pulau. Jadi pulau yang ada tungkunya. Berkatalah seorang raja bernama Dangyang Kulagiri. Kula artinya hamba sahaya pelayan, giri artinya gunung. Tapi beliau pelayan yang maha tinggi. Beliau memiliki istri 2, tapi jangan ditiru ya Pak, 1 aja nggak habis. Yang pertama bernama Dewi Sintakasi, yang kedua bernama Dewi Sanjiwarti. Sintakasi inilah kemudian menjadi Uku Sinta. Jadi uku-uku yang kita pelajari terutama di Nusantara ini dia nggak berasal dari Bali asli sih, dari Jawa semua. Ya namanya Dewi Sintakasi yang menjadi Uku Sinta. Dewi Sanjiwarta bernama Dewi Landap di kemudian hari jadi uku. Jadi mereka ada kaitannya Sinta dan Landap ini. Ya. Setelah Dewi Sintakasi hamil begitu, maka yang sang suami dan yang Kulagiri melakukan perkapaan. Jadi beliau masuk hutan untuk nyasain sang putra ini, si cabang bayi yang ada dalam kandungan. Makanya di Bali mengenal apa yang disebut dengan Brataning Womobot, engken seorang suami perilaku ketika isinya sedang hamil. Salah satu brata yang paling bagus dulu itu dilahirkanlah sang suami pelihara rambut. Ciri-ciri berarti ngubuh beling gitu loh. Sekarang banyak yang pelihara rambut tapi tak di rumah belingnya dipisah beling. Nah, rambutnya panjang, kemudian tak mengurus diri supaya tidak cakep, supaya istrinya tidak cemburu. Sekarang nggak ada yang begitu, tidak ada isi cemburu. Kau dapat yang gadis, gua dapat yang berondong, dia bilang begitu istrinya. Maaf ini. Ya. Akhirnya apa? Nah, mau masuk ke hutan, tapi hutannya ada 2 loh. Ini ada hutan realita, ada hutan idealita filosofi. Masuk dalam diri apa? Seorang yang memiliki istri mobot, bukan hanya si ibu yang mesti melakukan berat. Suami pun apa dia? Pengendalian diri, masuk hutan, mulan sarira gitu. Karena terus terang saja, sekarang wanita hamil itu potong 3 M itu mental-mental milah. Ya, apalagi kalau bawaan lahir si anak yang laki-laki agak jorok sedikit jangan bisa menyi kotor ini wajah ibu-ibu. Bah ciri-ciri jangan mani belekat anaknya gitu. Asal sudah jeget, sudah bersolek, dari situ ciri-ciri lagi bahwa anaknya wanita itu. Lihat juga beduk basah gitu, perutnya ke mana? Oh kalau di kanan pasti laki-laki itu, kalau di kiri pasti wanita. Ternyata pada wanita juga punya bibit laki-laki, punya bibit perempuan. Maka 2 indung telurnya. Laki-laki juga begitu. Dalam satu kantung 2 juga bibitnya. Tolong perhatikan, Bapak perhatikan telurnya itu pasti 2 itu. Ya, akhirnya tiba masa akan bersalin, ternyata sang suami belum pulang. Maka dicarilah ke hutan bersama istri sama madu yang luar biasa. Cinta kasih itu betul kasih sama madunya. Ya, saya sering bilang, Bapak mau suka madu asli apa madu palsu? Saya madu palsu saja saya bilang. Karena kalau madu asli ribut istriku di rumah dulu. Pengertiannya apa? Oh kalau madu asli itu artinya digonceng, kalau madu palsu ditenteng. Logat Sulawesi keluar sama. Ya. Saya sering Sulawesi juga hilang logat Sulawesi, sama Sulawesi. Nah, saya lanjut. Akhirnya sampai tiba masa bersalin, ya suami juga tidak ditemukan. Akhirnya apa? Bersalinlah di hutan, kemudian dia alasi batu pipih yang besar dan lebar, disitulah lahir. Begitu bayi itu lahir, batu itu belah. Benar kan? Batu itu sebenarnya itu batu itu alat kemaluan wanita, ada belah batu sebelah kemudian angkat. Lahirlah waktu gunung. Waktu bukan main. Begitu dipelihara, hampir sama dengan sang Kuryang ini. Dia menikah ibunya di cerita Yunani namanya Oedipus. Hampir sama. Ya, di mana sang anak mengawini ibu. Soalnya nggak boleh, hancur hidupnya. Akhirnya diajak pulang, dipelihara di kerajaan. 5 tahun orang Bali bilang kemulikan, anak lagi sangat agresifnya, ibunya sedang menanak nasi di dapur, diganggu. Akhirnya apa? Tanpa sengaja ibu memukul anaknya. Kalau bahasa Bali ini siut, pokol, luka, berdarah, amnesia, lupa ingatan. Anak itu ngambul. Sang ibu berusaha mencari, tidak ditemukan. Belum ada, tidak ditemukan.
Di 20 tahun kemudian, ternyata waktu gunung tidak jelas rimbanya siapa yang mendidik menjadi manusia sakti superior kayak Hercules ya. Ya. Semua raja-raja dikalahkan, Ukir, Pulantir,